Hai guys, kembali lagi di Mata 4. Nah, hari ini kita kembali dengan episode yang baru dengan aku seperti biasa, Gilberta Kalista Tani Anindya. Kita mau ngebahas mengenai suatu permasalahan atau konflik yang ada di Indonesia yang bisa dibilang belum kelar-kelar dari dulu gitu loh. Belum merdeka, udah merdeka, masih aja ini masalah muncul mulu gitu. Nah, kita tuh punya suatu judul ya. Aku hari ini come up pakai suatu judul. Terdakwa belum tentu tersangka. Judul ini sebenarnya berhubungan dengan pengadilan atau penegakan hukum ya di Indonesia, terutama penegakan hak asasi manusia. Terutama pada episode kali ini aku ngebawa suatu tokoh ya, tokoh yang bisa dibilang kita bisa menyebutnya dengan pahlawan, bisa dibilang ya. Kalau dari perspektif aku, tokoh ini bisa kita bilang pahlawan karena dari tokoh ini begitu banyak keadilan di Indonesia mengenai hak asasi manusia yang ditanggulangi. Nah, penasaran bukan? Oke, mari kita masuk nih. Tapi sebelum itu tunggu, jangan masuk dulu bentar. Kita tuh mau ngelihat gimana kemiskinan di Indonesia bisa tiba-tiba berhubungan sama penegakan hak asasi manusia. Sebelum itu nih aku mau ngasih tahu 3 fakta mengenai kemiskinan di Indonesia yang kayak aku tadi udah bilang nih, kemiskinan nggak ada henti-hentinya dari dulu hingga sekarang. Yang pertama nih, tingkat kemiskinan di Indonesia pada zaman Orde Baru. Kita mau mulai dulu dari zaman-zaman Orde Lama hingga Orde Baru, dimana kemiskinan ini lagi marak-maraknya tinggi gitu ya. Karena pada data yang aku dapat, pada masa Orde Baru, tepatnya di tahun 1970 ini, kemiskinan di Indonesia itu sempat mencatat angka tertinggi guys ya, yakni sebesar 60% dari jumlah penduduk atau kisaran 70 juta jiwa. Ngedengar angka itu rasanya kayak tinggi banget gitu ya. 70 juta jiwa di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, terus fakta yang kedua, kita mau lihat kenapa bisa kemiskinan ini lagi marak-maraknya tinggi di zaman itu. Di semua negara ada yang namanya inflasi. Inflasi ini naiknya harga barang dikarenakan oleh sedikitnya barang produksi atau barang di dalam gudang yang menyebabkan angka harga barang itu naik. Tetapi pada zaman Orde Baru ini tingkat inflasi itu naik drastis, maka terjadilah yang namanya hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi pada 1961. Hiperinflasi ini bisa di kisaran 100% ataupun lebih, dan puncaknya itu terjadi pada tahun 1965 di mana tingkat inflasi saat itu menembus angka 592%. Hampir 600% itu inflasi guys. Jadi bayangin kalau zaman sekarang masih ada hiperinflasi. Ini tuh puyeng nanti coba. Nah, fakta yang ketiga ini mengenai mengapa hiperinflasi ini bisa terjadi di era-era akhir Orde Lama hingga awal Orde Baru. Jadi pada tahun 1963 sampai 1965, yaitu akhir-akhir Orde Lama, Presiden RI yang pertama, Ir Soekarno, memiliki proyek pembangunan mencetak rupiah untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek megah. Jadi bisa disimpulin kalau waktu itu Presiden Soekarno itu melihat utang-utang negara itu lumayan banyak. Jadi dia mau bikin proyek untuk mencetak uang rupiah, uang nilai rupiah yang lebih gitu loh. Jadi waktu itu ada 3 nilai rupiah juga. Jadi waktu itu ada 3 nilai rupiah juga, dan pemerintah itu kurang bisa menghandle atau mengatasi jalur lajunya tiga mata uang tersebut di Indonesia. Maka dari itu, karena pencetakan uang yang banyak plus peristiwa masalah 3 mata uang di Indonesia itu, jadinya inflasi itu naik tinggi-tinggi banget gitu loh. Nah, terus ngelihat dari permasalahan tersebut, ada nih satu tokoh yang tadi aku bilang di awal, aku bawa satu tokoh untuk dikenalin. Nama tokoh tersebut adalah Adnan Buyung Nasution. Nah, Adnan Buyung Nasution ini adalah seorang aktivis hak asasi manusia, pengacara senior, dan pendiri dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, dan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Serta beliau juga adalah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, anggota hukum. Nah, si Adnan Buyung Nasution ini lahir pada tanggal 20 Juli 1934 di daerah Jakarta dan meninggal pada tanggal 23 September 2015 silam.
Nah, terus apa sih hubungan tokoh ini dengan kemiskinan di Indonesia pada zaman Orde Lama hingga Orde Baru serta hak asasi manusia di Indonesia? Jadi ceritanya gini, si beliau ini kan waktu menjadi aktivis hak asasi manusia di pengadilan-pengadilan, beliau melihat bahwa ada beberapa bagian dari masyarakat yang tidak bisa menyewa pengacara. Maka dari itu terdakwa-terdakwa tersebut yang tidak bisa menyewa pengacara itu nerima gitu aja hukuman mereka tanpa adanya pembelaan gitu dari pengacara tersebut, dari pengacara-pengacara yang disewa. Karena harga pengacara itu kan minimal 4 juta hingga 12 juta. Terus nggak semua orang punya uang sebanyak itu untuk membela hak-hak mereka kan. Jadinya mereka ya udah pasrah menerima gitu. Jadi si beliau nggak tega, habis nggak tega, dia tuh mikir sebuah solusi untuk masalah tersebut. Jadi beliau pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikannya mengenai hukum-hukum. Kalau misalnya ada suatu solusi, kalau misalnya ada suatu cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Habis beliau selesai mempelajarinya di luar negeri, beliau balik ke Indonesia, terus mengusulkan suatu solusi di mana beliau ingin membangun sebuah lembaga atau yayasan yang bisa membantu masyarakat-masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk mendapatkan pembelaan dalam pengadilan, yaitu dengan cara memberikan pembelaan yang bisa dibilang ya tanda kutip gratis, walaupun emang ada uang muka yang harus dibayar, tapi nggak sebanyak uang yang harus dibayar untuk menyewa pengacara. Nah, kelihatan mulia banget ya ini, tapi perjuangan Bu Adnan Boyo Nasution untuk membangun yayasan tersebut ini itu nggak mudah tentu saja, apalagi itu lagi di zamannya Soeharto gitu loh. Jadi gini, peran dari LBH sama YLBHI ini adalah untuk membantu para masyarakat yang tidak berkecukupan untuk menyewa pengacara yang bisa membela hak asasi manusia mereka, yang bisa membela mereka di pengadilan gitu. Jadi yang kayak aku bilang tadi, terdakwa belum tentu tersangka. Mereka yang menjadi terdakwa itu belum tentu yang melakukannya hanya karena mereka tidak memiliki suatu pembelaan dari orang-orang gitu loh. Karena mereka tidak memiliki suatu pembelaan hanya karena itu. Nah, dari hasil dibangunnya LBH sama YLBHI ini, kita jadi bisa melihat bagaimana kegigihan atau keteguhan dari seseorang hanya untuk membela hak asasi manusia hak asasi manusia orang-orang lain itu sangat besar dampaknya ya. Nah, ini dia. Maka dari itu, jadi aku mau ngasih tahu beberapa hal atau beberapa kegiatan-kegiatan baik dari beliau tersebut yang bisa kita semua ikuti sama-sama. Jadi beliau ini adalah sosok yang selalu mengajari semua orang, terutama para pengacara muda, agar tidak pernah takut dalam membela kebenaran. Beliau juga suka membuka pikirannya yang disertai dengan aksi aktif dari beliau sendiri untuk mendukung pemikiran tersebut. Jadi beliau itu bukan cuma ngomong doang, beliau juga cari pengalaman, cari research, habis itu ngomong. Jadi jangan ngomong doang, bukti harus ada gitu. Moto beliau tuh kayak gitu. Jadi beliau itu melakukan bentuk bela negara dari profesi beliau. Beliau mengambil kesempatan, yaitu karena beliau adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Jadi beliau mendukung perannya tersebut untuk mencari suatu jalur untuk menjaga perdamaian di Indonesia ini, yaitu dengan dengan membela hak-hak rakyat-rakyat kecil. Maka berterima kasihlah kepada beliau karena masyarakat dalam tingkat kemiskinan di bawah rata-rata dapat merasakan bantuan yang memperjuangkan hak asasi manusia mereka walaupun tanpa mengeluarkan anggaran yang besar dari lembaga-lembaga yang beliau telah bangun. Jujur aja ya, menurut aku beliau ini sangat berdampak besar bagi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, karena dari beliau mereka juga bisa memperjuangkan hak asasi mereka tanpa harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar ya. Kalau gue jadi si Adnan Boyo Nasution, gue juga pasti akan bikin hal yang sama, tapi gue terutama akan menekan bagian yang mencari pengalaman, mencari data dulu sebelum melakukan atau mengusulkan sesuatu, karena itu betul-betul sangat bijak gitu loh. Kalau kita ingin memberikan suatu solusi atau memberikan suatu pendapat, setidaknya kita harus mencari terlebih dahulu pengalaman dan
informasi-informasi yang bisa mendukung pendapat kita itu. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.